Halo teman-teman pejuang CPNS, ketemu lagi dalam channel YouTube CPNS Widya Medika. Dalam video kali ini, kita bakalan membahas soal TWK HOTS SKD CPNS yang seringkali bikin kamu bingung dan menjebak. Jadi, tonton video ini sampai habis, karena di akhir nanti aku bakalan kasih kamu tips yang bisa bikin kamu jawab soal TWK dengan cepat dan tepat. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman sesama pejuang CPNS. Karena belajar sendirian itu berat, mending kita belajar bareng dan jadi ASN bareng Widya Medika. Pernah nggak sih pas kamu lagi ngerjain soal tes wawasan kebangsaan SKD CPNS, kamu tuh kayak kebingungan milih jawaban yang benar? Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena soal TWK sekarang itu sudah menggunakan format soal HOTS atau High Order Thinking Skills. Banyak banget yang terjebak karena opsi-opsi jawabannya itu kayak mirip-mirip semua, kayak benar semua, dan kamu jadi bingung untuk memilih jawaban yang benar. Tenang, kamu nggak sendirian. Semuanya akan merasakan hal yang sama. Karena itu, stay tune di video ini, kita bakalan kupas tuntas gimana caranya ngerjain soal TWK yang paling hot sekalipun. Sebelum kita bahas caranya mengerjakan soal HOTS, tentu saja teman-teman harus kenalan dulu dengan soal TWK yang ada dalam SKD CPNS dan Kedinasan. TWK kepanjangannya adalah Tes Wawasan Kebangsaan. Apa sih fungsinya? Kenapa harus ada soal TWK dalam soal SKD? Nah, fungsinya bukan hanya sekedar untuk menguji hafalan teman-teman tentang sejarah, tentang peristiwa, tentang tokoh, bukan untuk menilai hafalan. Tujuannya adalah untuk mengukur pemahaman serta pola pikir teman-teman gitu ya, yang berhubungan dengan nilai-nilai kebangsaan, tentang identitas nasional, dan sekaligus untuk menguji komitmen atau kesetiaan teman-teman terhadap negara Republik Indonesia. Jadi sangat dalam sekali gitu ya tujuan dari soal TWK ini. Ingat ya, sekali lagi saya tekankan, tujuannya bukan hanya untuk sekedar menilai hafalan teman-teman, tapi tujuan akhirnya adalah untuk menilai pola pikir dan kemampuan analisis teman-teman. Oke? Nah, terus sekarang kita lihat apa aja sih topik-topik yang diujikan dalam soal TWK. Oke, jadi ada 5 topik yang diujikan dalam soal TWK. Yang pertama adalah nasionalisme, yang kedua adalah integritas, yang ketiga ada bela negara, yang keempat adalah pilar negara dan bahasa Indonesia yang terakhir. Nah, dari semua soal ini, kalau kalian lihat sebarannya, yang paling banyak soalnya itu biasanya adalah soal-soal tentang pilar negara. Ada 4 komponen ya dari pilar negara. Yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat adalah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau kalian pengen menguasai TWK, pastikan 4 pilar tadi teman-teman kuasai dengan semaksimal mungkin gitu ya, karena di sanalah nanti yang paling banyak muncul soalnya. Oke, kemudian gimana cara penentuan skor untuk TWK? TWK itu akan memberikan nilai 5 gitu ya, jadi kalian akan dapat nilai 5 kalau misalnya kalian benar. Sedangkan kalau misalnya kalian salah, poinnya 0. Artinya apa? Artinya nggak ada sistem minus, teman-teman. Karena di sini tidak ada sistem minus, maka perhatikan, jangan sampai ada soal yang tidak terjawab. Pastikan kamu menjawab semua soal. Walaupun kamu nggak tahu, tebak aja gitu ya. Kenapa Kak boleh ditebak ya? Karena nggak ada sistem minus. Kalaupun kamu salah menjawab, nilai kamu 0, kalau kamu benar 5. Jadi daripada kita nggak menjawab, lebih baik kita menebak gitu ya, supaya paling tidak punya harapan deh, siapa tahu benar dapat skor 5. Kalaupun salah ya udah 0 gitu. Oke, jadi pastikan semuanya dijawab, jangan ada yang kosong. Kemudian yang kedua, berapa sih nilai TWK yang harus kamu dapatkan supaya kamu bisa lolos passing grade? Nah, nilai TWK yang diharapkan minimal itu adalah 65, atau kalau kita hitung jadinya sekitar 13 jawaban benar dari total 30 soal TWK ya. Jadi total soal TWK itu 30. Nah, supaya lolos passing grade kamu paling tidak harus menjawab 13 jawaban benar. Tapi ingat, kalau kita bicara tentang SKD CPNS, target kita bukan sekedar lolos passing grade, tapi kita harus mendapatkan nilai setinggi-tingginya karena nanti akan di ranking gitu kan ya. Yang akan masuk ke tahap berikutnya itu adalah yang skor SKD-nya
paling tinggi kan gitu. Jadi targetkan dapat soal, targetkan dapat skor yang setinggi-tingginya. Nah, kemudian waktunya. Karena dalam SKD itu ada TIU, TWK, TKP gitu ya, ada 3 tema yang diujikan, maka teman-teman jangan menghabiskan waktu di TWK saja. Kalian usahakan mengerjakan soal TWK itu dalam 25 sampai dengan 30 menit supaya masih ada sisa waktu untuk mengerjakan tema-tema lainnya. Sekarang kita kenalan lebih dekat sama masing-masing topik yang diujikan dalam soal TWK. Yang pertama itu adalah nasionalisme. Nah, nasionalisme itu tujuannya gitu ya. Kenapa sih nasionalisme itu diujikan dalam soal TWK? Tujuannya adalah untuk menilai apakah teman-teman mampu untuk mewujudkan kepentingan nasional, cita-cita dan tujuan negara, sambil di satu sisi kita tetap harus menjaga identitas nasional. Nanti di soal itu akan banyak ditanyakan teman-teman gimana sih caranya kita mewujudkan nasionalisme dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus kalau misalnya ada skenario kasus, misalnya kamu dihadapkan pada 2 pilihan, kepentingan pribadi atau kepentingan negara, nah itu yang mana yang akan kamu pilih. Nah itu nanti tipe-tipe soal nasionalisme yang akan banyak muncul. Lebih detailnya nanti kita bahas di subtopik khusus gitu ya, tentang nasionalisme. Videonya nanti kita siapin. Terus yang kedua adalah integritas. Nah, kalau integritas ini bicara tentang 4 hal ya teman-teman ya. Integritas itu berhubungan dengan kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi. Nah, 4 hal ini akan diujikan nantinya dalam soal. Gimana kalian akan menunjukkan integritasnya ketika bekerja menjadi seorang pelayan publik. Bagaimana kalian akan sinkron gitu ya antara pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Kalau ada godaan, korupsi, kolusi, nepotisme, apa yang akan kamu lakukan? Nah, nanti tipe-tipe soal integritas akan muncul seperti itu. Kemudian soal bela negara. Nah, bela negara ini hati-hati ya teman-teman ya, kalau kita bicara bela negara, jangan cuma ingat sekedar bela negara tuh perang atau bela negara tuh berhubungan dengan militer. Enggak. Bela negara itu dapat dilakukan oleh siapapun dan kapanpun, dimanapun, berprofesi apapun, kita bisa melaksanakan bela negara. Ya, jadi bela negara itu nanti di soal tujuannya adalah untuk menilai nih kemampuan teman-teman dalam berperan aktif menilai eksistensi atau keberlangsungan negara kita dalam bentuk apapun ya. Soalnya nanti bisa muncul apa contoh sikap bela negara, bagaimana menerapkan bela negara kalau misalnya ada ancaman ideologi dari luar di tengah globalisasi, apa yang akan teman-teman lakukan. Nah, kira-kira nanti soal bela negara tuh bentuknya seperti itu. Terus yang berikutnya adalah pilar negara. Nah, ini yang paling banyak nanti diujikan di dalam soal ya teman-teman ya. Paling luas dia materinya karena pilar negara itu mencakup 4 hal sekaligus, yaitu yang pertama Pancasila, kemudian yang kedua itu adalah undang-undang, dan yang ketiga itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dan yang terakhir itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ada 4 topik dalam satu materi yang diujikan gitu ya, makanya dia paling banyak nanti keluarnya di dalam soal. Dan ingat, yang diuji itu bukan cuma sekedar kamu hafal bunyi sila atau kamu hafal isi undang-undangnya, enggak, tapi pemahaman kamu dan bagaimana kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu nanti yang bakalan banyak banget muncul di contoh soalnya. Apa maknanya, apa tujuannya, apa contoh penerapannya, itu harus teman-teman kuasai dan pahami. Terus yang terakhir, nah ini yang paling sering diabaikan, paling sering dianggap remeh, itu adalah bahasa Indonesia. Mentang-mentang orang Indonesia berpikirnya, bahasa Indonesia mah gampang, saya udah pakai bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Kata siapa? Kita pakai bahasa Indonesia sehari-hari itu belum tentu benar dari sisi ejaannya, dari sisi tata bahasanya. Nah, karena itu teman-teman, bahasa Indonesia itu bukan cuma sekedar kita memahami apa yang kita baca, tidak hanya sekedar kita ngomong gitu ya, tapi juga harus paham bagaimana tata bahasa dan ejaan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Jadi penting banget buat kalian juga menguasai bahasa Indonesia supaya nanti tidak terkecoh dengan opsi-opsi jawabannya. Itu tadi 5 topik yang diujikan. Jangan lupa ya, kamu harus menguasai semua topik ini supaya kamu bisa menjawab soal HOTS dengan baik dan benar. Sekarang kita masuk ke topik utama kita, yaitu apa itu soal HOTS. Nah, HOTS teman-teman itu kepanjangannya adalah High Order Thinking Skills atau kemampuan belajar tingkat tinggi. Nah, namanya aja kemampuan belajar tingkat tinggi, berarti
ini bukan cuma menguji hafalan kamu, bukan cuma menguji kamu tahu nggak sih ini tuh kejadiannya kapan, kamu tahu nggak sih ini kejadian di mana. Nggak cuma itu teman-teman, dia menguji yang lebih dari itu. Apa tuh? Yang diuji adalah kemampuan kalian untuk berpikir tingkat tinggi yang tidak hanya sekedar mengingat atau memahami fakta, tapi menuntut kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan solusi dari sebuah masalah atau dari sebuah situasi. Jadi, soal HOTS itu bukan hanya sekedar menilai kemampuan teman-teman untuk menghafal, tapi dia menguji pemahaman mendalam. Dia menguji kemampuan teman-teman untuk berpikir kritis, kemampuan teman-teman untuk berpikir logis. Nah, itu yang diujikan dalam soal HOTS. Ya. Nah, dalam dunia pendidikan teman-teman ada yang namanya taksonomi Bloom. Ya, taksonomi Bloom itu adalah tingkatan kemampuan seseorang gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang soal HOTS ya, soal HOTS itu akan menguji tingkat yang lebih atas dari taksonomi Bloom, yaitu kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Kalau dia hanya menanyakan hafalan, dia hanya menanyakan pemahaman dan penerapan, maka itu bukan soal HOTS. Itu adalah soal LOTS atau Low Order Thinking Skills, atau kebalikannya ya. Kalau HOTS itu kemampuan berpikir tingkat tinggi, kalau LOTS itu kemampuan berpikir tingkat rendah, tingkat dasar lah ibaratnya seperti itu. Nah, yang diujikan dalam soal TWK itu adalah yang HOTS-nya. Ya, makanya bentuk soalnya itu teman-teman biasanya dalam bentuk narasi, dalam bentuk kasus gitu ya. Kalau ada kejadian ini bagaimana? Kalau misalnya dulu Sudirman itu melakukan perang gerilya, sekarang contoh penerapan semangatnya itu seperti apa? Terus juga bisa ada soal pertanyaan tentang sebab akibat. Kalau ini terus terjadi di Indonesia, apa dampaknya? Nah, itu contoh soal-soal yang diujikan. Jadi ada konteks soalnya, ada narasinya dulu. Kemudian nanti teman-teman akan ditanyakan bagaimana maknanya, penerapannya, apa tujuannya gitu ya. Terus teman-teman juga nanti di dalam soal akan diminta untuk menilai, membandingkan, atau menyimpulkan. Makanya ada nanti soal-soal pernyataan 1-5. Di antara pernyataan tersebut manakah yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, itu muncul soal seperti itu karena teman-teman diminta nanti untuk menilai dan membandingkan mana sih yang sesuai dan tidak sesuai dengan Pancasila misalnya seperti itu. Jadi itu adalah karakteristik dari soal HOTS teman-teman. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa sih soal TWK itu harus pakai soal HOTS? Jadi gini teman-teman, bukan untuk menyulitkan kalian ya, karena kadang-kadang ada nih yang berpikir, Kak, kenapa sih soal TWK itu harus HOTS? Kan soal HOTS tuh bikin susah, terus jawabannya tuh subjektif banget tergantung dari pembuat soal. Gimana caranya kita menebak-nebak isi pikiran dari pembuat soal? Nah, jadi sebenarnya teman-teman, soal TWK HOTS itu bukan untuk menyulitkan kalian, tapi soal TWK HOTS itu dibuat oleh BKN sebagai standar dalam penyusunan soal TWK, supaya BKN itu betul-betul bisa menyaring mana sih ASN yang punya kemampuan berpikir tingkat tinggi, mana sih ASN yang punya kemampuan untuk berpikir kritis, berpikir logis. Karena apa? Kok harus ASN itu punya kemampuan berpikir tingkat tinggi, berpikir kritis, logis? Emang kenapa gitu ya? Karena teman-teman, ketika kalian bekerja sebagai seorang ASN, akan banyak sekali tantangan yang akan kalian hadapi. Kita itu jadi ASN nggak cuma sekedar ngikutin prosedur. Ada kalanya nanti misalnya ada masyarakat yang datang ke kalian dengan masalah yang nggak ada tuh tata cara penyelesaiannya di SOP. Nah, kita harus apa nih? Nggak ada di SOP cara nyelesainnya. Berarti kan kamu yang harus berpikir solusinya apa gitu. Atau misalnya ketika kalian ketemu kasus di lapangan nih, apa yang harus kita lakukan solusinya? Ada masyarakat yang datang butuh bantuan, tapi bantuannya tuh sebenarnya bukan tugas penuhnya kamu. Apa yang akan kamu berikan solusinya supaya tetap kebutuhannya terpenuhi, tapi di satu sisi kamu tidak melanggar aturan yang berlaku. Nah, karena akan banyak yang kalian temui seperti itu teman-teman, makanya perlu tuh kemampuan berpikir tingkat tinggi dan juga kemampuan berpikir kritis dan logis, supaya solusi yang kalian berikan nantinya ketika kalian menjadi ASN itu benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat, tidak melanggar aturan, logis, dan juga inovatif gitu.
Dan soal TWK ini teman-teman diharapkan benar-benar menguji kemampuan dari peserta yang kompeten gitu. Dalam orang yang kompeten itu kan orang yang bukan cuma sekedar hafal materi, tapi dia paham konsep dan tahu gimana caranya menerapkan konsepnya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Terus seleksinya kalau dengan soal TWK HOTS itu jadi lebih objektif, jadi lebih berkualitas. Ya jelas dong berkualitas, karena dia menguji kemampuan berpikir tingkat tinggi ya kan. Dan juga menyaring ASN yang memahami Pancasila. Nah, kenapa sih harus tes wawasan kebangsaan itu diujikan? Karena konsepnya gini loh teman-teman. Jadi ASN itu kan berarti menjadi abdi negara. Kalau kita mengabdi pada negara, tentu saja kita harus memegang teguh tuh nilai-nilai kebangsaan kita. Kalian harus mengedepankan Pancasila dalam setiap aspek kehidupan, melakukan tindakan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila gitu kan ya, paham dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang Dasar. Kalau misalnya ASN tidak mengikuti dasar negara kita, ya nggak bisa dong kalian melayani dengan baik. Nah, itu harapannya. Kenapa soal-soal itu dibuat dalam bentuk HOTS? Atau gampangnya gini, kita pakai analisa nasi goreng nih ya teman-teman ya. Kalau kamu orang yang berpikir dengan low order thinking skills, itu kamu cuma bisa sekedar bikin nasi goreng sesuai dengan video tutorial. Jadi misal kamu mau bikin nasi goreng, kamu lihat video tutorialnya, kamu siapin bahan sesuai yang ada di tutorial, selesai. Kamu buat tuh sesuai urutan langkah yang ada di tutorialnya. Kalau orang yang punya pemikiran high order thinking skills, walaupun misalnya dia tidak punya video tutorial, dia akan berpikir yang namanya nasi goreng itu harusnya diapain sih? Gitu. Terus kalau misalnya ternyata bumbu-bumbu yang dia punya nggak sesuai dengan apa yang ada di tutorial, dia harus gimana supaya tetap bikin nasi gorengnya jadi enak. Misal dia nggak punya bawang merah, oh kalau gitu bawang merahnya saya ganti dengan bawang bombay misalnya gitu. Terus misalnya saya nggak punya bawang daun, nggak apa-apa nggak pakai bawang daun, coba kita ganti pakai bawang goreng, misalnya seperti itu teman-teman. Jadi orang yang punya pemikiran high order thinking skills itu mampu untuk menciptakan solusi dari sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan standar atau tidak sesuai dengan prosedur, tapi dia bisa berpikir inovatif untuk menyelesaikan masalahnya itu, dan tujuan akhirnya tetap sama-sama tercapai gitu sebenarnya tujuannya dari soal HOTS. Ya, jadi sangat baik sekali karena kita berharap ASN kita itu benar-benar profesional ketika melayani masyarakat. Slide ini menunjukkan perbedaan antara soal tipe LOTS dan soal tipe HOTS. Soal tipe LOTS itu ada di sebelah kiri ya teman-teman ya. Jadi soal tipe LOTS itu dia cuman menguji hafalan kalian. Kayak misalnya di soal ini ditanyakan kapan Pancasila itu disahkan sebagai dasar negara. Nah, berarti kamu harus hafal dong tanggalnya tanggal berapa gitu. Itu soal LOTS. Yang diujikan dalam SKD bukan yang begitu lagi. Ini soal yang lama nih. Kalau yang baru sekarang tipenya adalah soal HOTS. Jadi kalian ditanyakan makna dari sebuah peristiwa. Kayak misalnya sama-sama soalnya tentang tanggal nih, tapi pertanyaannya beda. Soekarno menyampaikan gagasan tentang Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Apa makna penting peristiwa tersebut bagi proses lahirnya dasar negara Indonesia? Nah, jadi meskipun soalnya sama-sama tentang tanggal gitu ya, ternyata yang ditanyakan di soal HOTS itu adalah makna peristiwanya, bukan kapan terjadinya. Nah, untuk mengerjakan soal HOTS, teman-teman, kalian nggak cuma sekedar menarik memori hafalan ya, tapi di sini juga teman-teman harus menganalisis peristiwa itu gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan soal HOTS. Oke, dan jawaban-jawaban di opsi-opsinya gitu ya, opsi-opsi jawabannya di soal HOTS itu yang terbaru nih teman-teman sejak tahun 2024 kemarin itu kayak kalimatnya itu homogen gitu ya. Jadi kalimatnya itu punya awalan kata yang sama, yang beda itu biasanya ujungnya doang gitu. Kayak misalnya di soal ini awal katanya sama-sama peristiwa tersebut menandai munculnya gitu, tapi beda belakangnya. Nah, ini yang seringkali menjebak dan bikin puyeng ya, makanya perlu ketelitian dan kehati-hatian untuk menjawab soal-soal tipe HOTS. Nah, di video selanjutnya kita bahas apa lagi nih? Komen ya! Biar kamu nggak ketinggalan video selanjutnya, jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Semoga yang nonton video ini sampai habis bisa lolos jadi ASN. Amin! Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Ayo jadi ASN bareng Widya Medika. Bye-bye!